Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Sheila Aprilia Murdidayanti. Baiklah, saya Juliana Putri dengan NIM C0D023004. Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pemungutan PPh Pasal 21 Final dan PPh Pasal 26 bagi SPLN. Bela yang pertama, pengertian pemungutan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 final adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak, orang pribadi, dan badan, dan dikenakan dengan tarif yang bersifat final. Ini berarti bahwa pajak yang dibayarkan bersifat akhir dan tidak perlu dilaporkan dalam SPT tahunan. Objek PPh Pasal 21 final. Yang pertama, uang pesangon pembayaran pesangon yang diterima sekaligus. Yang kedua, uang manfaat pensiun. Pembayaran manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus. Yang ketiga, tunjangan hari tua atau bisa disebut dengan THT. Pembayaran THT dilakukan secara sekaligus. Yang keempat, honorium. Imbalan yang diterima oleh pejabat negara seperti PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunan dari sumber APBN dan APBD. Ketentuan umum. Tarif untuk jenis penghasilan tertentu seperti sewa, honorium, atau penghasilan dari jasa yang diterima oleh individu. Tarif final umumnya berkisar antara 5% hingga 15%. Yang kedua, pemungutan. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pemberi kerja dan pihak yang dilakukan pembayar penghasilan. Perhitungan pemungutan PPh Pasal 21 final. Untuk menghitung pemungutan PPh 21 final, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi penghasilan. Tentukan jenis penghasilan yang dikenakan. PPh 21 final seperti honorium, sewa, dan jasa. Yang kedua, tentukan tarif. Sesuaikan tarif PPh 21 final berdasarkan jenis penghasilan. Biasanya antara 5% hingga 15%. Hitung pajak. Kalikan penghasilan bruto dengan tarif PPh 21 final. Rumus. PPh 21 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif. Yang keempat, setor dan laporkan. Setor pajak yang terutang dan laporkan pada SPT yang sesuai. Contoh kasus, misalkan seorang pekerja lepas freelance mendapatkan penghasilan dari jasa yang yang diber yang dia berikan sebesar 10 juta dalam 1 bulan. Langkah-langkah perhitungan. Yang pertama, pendapatan kena pajak, yaitu total penghasilan sebesar 10 juta, tarif untuk penghasilan dari jasa yang diterima oleh freelance. Tarif PPh pasal 21 final biasanya adalah 10%. Yang ketiga, perhitungan PPh pasal 21. Yang keempat, PPh sama dengan penghasilan dikali tarif. Tarif PPh sama dengan penghasilan dikali tarif PPh, yaitu 10 juta rupiah dikali 10% sama dengan 1 juta rupiah. Jadi, PPh pasal 21 final yang harus dipungut dan disetor adalah sebesar 1 juta rupiah. PPh pasal 26 bagi SPLN. Pajak penghasilan pasal 26 atau bisa disebut dengan PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri SPLN dari sumber yang berasal dari Indonesia. PPh pasal 26 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan berlaku untuk berbagai jenis penghasilan, termasuk dividen, bunga royalti, dan penghasilan dari penjual saham. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 meliputi
Yang pertama, penghasilan dari penjualan saham, yang kedua bunga, yang ketiga dividen, yang keempat royalti. Contoh perhitungan pemungutan PPh pasal 26 SPLN. Yang pertama, penghasilan dari penjualan saham. Misalkan seorang WPLN menjual saham senilai 4 miliar, maka perhitungan PPh pasal 26 adalah PPh pasal 26 sama dengan 25% dikali 4 miliar, hasilnya 200 juta rupiah. Yang kedua, penghasilan dari hadiah. Seorang atlet asing menerima hadiah sebesar 100 juta, maka perhitungan PPh pasal 26 adalah PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 100 juta, yaitu 20 juta untuk PPh. Dengan demikian, pemungutan PPh pasal 21 dan pasal 26 memiliki mekanisme dan tarif yang berbeda, dengan fokus utama pada jenis penerimaan penghasilan dan sumber penghasilan di Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.